kita ketemu lagi. Judul diskusi kita saat ini adalah sensor. Ya, sensor itu adalah alat pendeteksi. Ya, kita harus mengerti dulu ya apa yang disebut dengan sensor di sini. Peralatan-peralatannya yaitu ya alat untuk mendeteksi tekanan, temperatur, ya mungkin kecepatan dan sebagainya. Yang pertama disebut dengan sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Merupakan salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor ini. LDR juga dapat digunakan sebagai sensor cahaya. Perlu diketahui bahwa nilai resistansi dari sensor ini sangat bergantung pada intensitas cahaya. Semakin banyak cahaya yang mengenainya, maka akan semakin menurun nilai resistansinya, ya, tahanannya. Sebaliknya, jika semakin sedikit cahaya yang mengenai sensor, makin gelap, maka nilai hambatannya akan menjadi semakin besar, sehingga arus listrik yang mengalir akan terhambat. Ini adalah yang disebut, ini lambangnya ya, lambang dari LDR. Ini bendanya ya, benda seperti ini kita lihat ada itunya ya. Nah ini lambang ini tahanan ya, tahanan tapi yang berubah karena cahaya. Ya, ada dua macam ini juga sama lambangnya. Ya, sebuah tahanan yang berubah nilainya karena cahaya. Umumnya sensor LDR memiliki nilai hambatan 200 kilo sampai pada saat kondisi sedikit cahaya dan akan menurun menjadi 500 ohm pada kondisi terkena banyak cahaya. Ya. Komponen elektronika peka cahaya ini banyak diimplementasikan sebagai sensor lampu penerangan jalan. Ya, jadi kalau matahari terbit, lampunya mati. Kalau begitu agak gelap, lampunya menyala, gitu ya. Untuk lampu kamar tidur, alarm dan lain-lain. Ya. Fungsi sensor LDR tadi sudah disebutkan ya, di beberapa sudah disebutkan. LDR berfungsi sebagai sebuah sensor cahaya dalam berbagai macam rangkaian elektronika ya, seperti skalar otomatis. Ya. Ya, jika kena cahaya tadi sudah disebutkan ya, maka akan mengalir atau on ya. Ataupun bisa juga kebalikannya ya, tergantung perangkat yang yang ditambahkan ya. Tadi ya, kalau on sebalik jika sensor dalam kondisi cahaya minim ya, gelap ya, maka aliran listrik akan terhambat. Ya, ini tergantung perangkatnya ya, bisa on atau bisa off, tergantung kita nanti ingin apa yang kita inginkan. LDR juga sering digunakan sebagai sensor rangkaian anti maling otomatis, ya menggunakan laser, ya, untuk shutter ya, shutter kamera otomatis, ya, dan masih banyak lainnya. Thermocouple, ya, thermocouple ini adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik, ya, efek Seebeck yang ini di bawah ya. Efek termoelektrik pada thermocouple ditemukan oleh seorang fisikawan Estonia namanya Thomas Johann Seebeck ya, pada tahun 1821. Di mana sebuah logam konduktor yang diberikan perbedaan panas secara kegradian akan menghasilkan tegangan listrik. Perbedaan tekanan di antara dua persimpangan jadi dua macam logam, yaitu disebut dengan efek Seebeck. Thermocouple merupakan salah satu jenis sensor suhu yang paling populer dan sering digunakan dalam berbagai rangkaian ataupun peralatan listrik elektronika yang berkaitan dengan suhu. Beberapa kelebihan thermocouple yang membuatnya menjadi populer adalah responnya yang cepat terhadap perubahan suhu dan juga rentang suhu operasionalnya yang luas, yaitu berkisar di antara min 200 derajat Celcius sampai 2000 derajat Celcius. Selain respon yang cepat dan rentang suhu yang luas, thermocouple juga tahan terhadap goncangan atau getaran ya, dan mudah digunakan. Prinsip kerjanya ya, mudah dan sederhana ya. Pada dasarnya thermocouple hanya terdiri dari dua logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang ada pada thermocouple akan berfungsi sebagai referensi dari suhu konstan
Sedangkan yang satu lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Ya. Sebenarnya prinsipnya itu adalah, sebentar, saya lanjutkan dulu. Nah ini ya, ini bentuk termokupelnya ya. Ya, ini ujung ya nyambung antara dua konduktor, konduktor 1, konduktor 2. Ya. Ada yang NiCr ya, ini nikel, ini krom, ada NiAl. Ya. Nah, prinsipnya adalah dua buah logam, ya, kalau dua buah logam yang berbeda, kalau dihubungkan, maka akan terjadi pergerakan elektron. Ya, ini yang disebut efek Seebeck. Ya. Ada pergerakan elektron karena dua buah logam dihubungkan. Ya. Kecepatan logam itu mengalir tergantung pada temperatur pada ujungnya ini ya, penggabungannya ya. Kalau temperatur tinggi, elektronnya semakin tinggi pergerakannya. Sehingga kita lihat bahwa tegangan yang terjadi di antara ini karena kecepatan elektron bergerak menjadi lebih besar. Ya, jadi kita hitung ya delta V1 dan V2. Ini adalah perbedaan antara tegangan antara titik yang merah dengan biru ini. Ya. Tegangan listrik yang ditimbulkan pada umumnya antara 1 mikrovolt sampai 70 mikrovolt pada tiap derajat Celcius. Ini ya, untuk khusus ini ya, khusus untuk termokupul untuk kalau nggak salah bahan nikel krom ya seperti ini ya. Tapi kalau bahannya diganti lain ya, jadi tegangannya mungkin ya sekitar ini, tetapi tegangannya itu bisa nanti akan disesuaikan dengan logam yang dipakai ya. Ini bentuknya ya. Ada termokupel seperti ini, yang hanya ujungnya kecil, ada dratnya, pemegangnya, ya. Ini ada sambungannya. Ya, kemudian kita lihat di sini adalah antara biru dan merah ujung-ujung dari termokupelnya. Yang satu lagi ada jenis yang panjang ya. Ini yang panjang, ya. Tapi ini sama aja ya cara kerjanya. Kemudian ada sambungannya. Ada termokupel tipe E, ya, bahan logamnya adalah nikel krom, ini yang saya sebutkan ya. Itu rentangnya antara minus 200 sampai 900, bukan minus 900 ya. Ini termokupel tipe E, ini tipe J. Ya, dari baja dan konstantan. Ya, saya kurang tahu, tolong dicek ini apa ya. Konstantan ini bahan material apa saya kurang tahu. Ya, saya ambil dari referensi ya. Kemudian ada yang nikel krom, ujung satu adalah nikel aluminium. Ya. Nah, kita lihat ini rentangnya mana yang akan kita pakai. Ya. Apakah antara minus sampai 200 sampai 900 atau minus 200 sampai 1250 ya. Terserah, kita cari tipe E, J, K, dan ada lagi tipe N, tipe T, dan tipe U. Ya. Jadi tergantung mana yang kita ingin pakai. Ya. Kita ingin pakai rentang yang besar, maksimum sekian, ya kita pakai yang tipe U. Ya, kalau antara minus kita masih mau mengukur minus, ya kita pakai tipe E. Ya, maksimumnya 350. Fotodioda. Ya, fotodioda adalah komponen elektronika yang dapat mengubah ini sensor ya, mengubah cahaya menjadi arus listrik. Ya, fotodioda ini merupakan komponen aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan tergolong pada keluarga dioda. Ya, kita coba direview lagi apa itu dioda. Ya, yang aliran bisa mengalir dari A ke B, tapi tidak bisa mengalir dari B ke A. Tolong di-review lagi ya. Fotodioda ini memiliki dua kaki terminal, yaitu kaki terminal katoda dan kaki terminal anoda. Ya, namun fotodioda memiliki lensa dan filter optik yang terpasang di permukaannya sehingga bisa mendeteksi cahaya. Cahaya dapat dideteksi di antaranya cahaya matahari, cahaya tampak, ya, kemudian sinar inframerah, ya, sinar ultraviolet hingga sinar X. Ya. Oleh karena itu, fotodioda yang dapat mendeteksi berbagai macam cahaya ini telah banyak diaplikasikan ke berbagai perangkat elektronika dan listrik, ya, seperti penghitung kendaraan, ya, kendaraan yang lewat, sensor cahaya, kamera, ya, alat medis. Ini yang paling dikenal ya, paling terkenal khususnya untuk oximeter ya, ukur oksigen di dalam darah. Ya. Untuk scanning barcode atau juga untuk peralatan keamanan.
Ya, bahan-bahan semikonduktor fotodioda adalah di sini ada silikon, ada germanium, ya, indium, gallium, arsenate, fosfide, waduh, ya, INGASP ini ya, ini fosfatnya ya P-nya. Kemudian ada indium, gallium, arsenate, ya, INGA, ada di arsenicumnya ya. Silikon harus gelap rendah, berkecepatan tinggi, kepekaannya sensitif, baik di jarak sekitar antara 400 nanometer hingga 1000 nanometer. Ya, ini panjang gelombangnya ya. Nah, terbaik di jarak 800 nanometer sampai 900 nanometer di antara panjang gelombang ini. Ya, sedangkan germanium ya harus gelap lebih tinggi, berkecepatan rendah, ya, kepekaannya baik antara jarak 900 sampai 1600 nanometer. Ya, terbaik antara 1400 nanometer sampai 1500 nanometer. Selanjutnya indium gallium arsenate fosfide, ya, harusnya gelap rendah, berkecepatan tinggi, kepekaannya baik antara 1000 nanometer sampai 1350 nanometer. Ya, ini agak mahal nih harganya ya. Ada lagi indium gallium tadi ya, ya. Sifatnya mirip dengan ini juga sama, ini mahal ya, cuman dia punya jarak kepekaan yang berbeda ya. Ini 1300, ini 1100, ya, ini 1600. Ini bentuknya ya, ini lambang dari foto diode ya, fotodioda, ada katoda, anoda. Ini kelambang dari dioda tapi terpengaruh dari cahaya. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, di atasnya ada eh, lensanya ya. Jadi ini sering kita pakai untuk eh, kepentingan yang saya disebutkan tadi. Ada juga yang fotodioda model seperti ini. Ya. Prinsip kerjanya ya, terdiri dari satu lapisan semikonduktor N yang memiliki kebanyakan elektron dan satu lapisan tebal semikonduktor tipe P ya, yang memiliki kebanyakan hole. Ya, tolong di review lagi ya, apa yang disebut dengan hole ya. Kemudian apa itu elektron ya? Lapisan konduktor tipe N ya, adalah katoda, sedangkan lapisan konduktor tipe P adalah anoda. Saat fotodioda terkena cahaya, foton yang merupakan partikel terkecil cahaya akan menembus lapisan semikonduktor tipe N dan memasuki lapisan semikonduktor tipe P. Ya, jadi ini loncatan-loncatan foton ya. Foton tersebut kemudian akan bertabrakan dengan elektron yang terikat sehingga elektron tersebut terpisah dari intinya dan menyebabkan terjadinya hole. Sekali lagi di review ya, apa itu hole yang terjadi pada sebuah atom. Ya. Elektron terpisah akibat tabrakan dan berada dekat persimpangan ya, antara PN junction. Ya, coba di review. Jadi umumnya sering dibicarakan di transistor. Ya. Akan menyeberangi persimpangan tersebut ke wilayah semikonduktor tipe N. Hasilnya, elektron akan bertambah di sisi semikonduktor N, sedangkan sistem semikonduktor P akan kelebihan hole. Jadi hole itu lubang ya, kosong, kekurangan elektron. Pemisahan muatan positif dan negatif ini menyebabkan perbedaan potensial pada persimpangan PN. Ya, tegangan ya. Ketika kita hubungkan dengan beban ataupun kabel ke katode sisi semikonduktor N dan anoda sisi semikonduktor P, elektron akan mengalir melalui beban atau kabel tersebut dari katode ke anoda atau umumnya kita sebut sebagai aliran arus listrik. Ya, tegangannya akan naik atau turun. Nah, itu perubahan tegangan itu adalah efek dari cahaya. Ya. Pengertian piezoelektrik. Ya. Piezoelektrik merupakan salah satu komponen elektronika yang banyak digunakan untuk perangkat yang berhubungan dengan bunyi, ya, ataupun sebagai transducer yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ya. Piezoelektrik adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau sebaliknya berdasarkan efek piezoelektrik.
Piezoelektrik yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi getaran suara disebut juga dengan piezoelectric buzzer. Ya. Jadi Anda lihat ya, sering di komputer kita dengar beep gitu ya, ada beep itu umumnya dipakai piezo ya, piezoelektrik ya. Ya itu seperti speaker ya, tapi dia cuman berbunyi sebagai buzzer ya. Lalu apa efek piezoelektrik itu? Piezoelektrik merupakan sistem yang terdiri dari bahan material tertentu ya, yang akan menghasilkan tegangan listrik akibat tekanan atau kekuatan mekanik yang diberikan pada kedua bidang. Nah, kira-kira seperti itu. Efek piezo pertama ditemukan oleh dua orang ini. Ya. Nama piezo sendiri berasal dari kata Yunani yang artinya tekanan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, piezoelektrik mulai dikembangkan oleh salah satu perusahaan pada tahun 1970-an. Efek piezoelektrik ini akan menghasilkan kemampuan suatu benda material tertentu untuk bergetar ketika diberikan tegangan listrik. Nah, ini spesifik ya. Namun sebaliknya ketika pada bidang material tersebut diberikan tekanan tertentu, maka dari material tersebut akan menghasilkan tegangan. Ya. Menarik sekali ya. Ini untuk sensor-sensor mungkin banyak dipakai pada alat-alat kedokteran ya. Untuk alat ukur tekanan darah ya. Ini lambangnya. Nah, kalau Anda lihat ini ya, gambar yang ini, mungkin Anda sering lihat ya, ada buka komputer, ada berbentuk bulat seperti ini, atau mungkin seperti ini, ya, yang sering kita lihat. Ya, apa ini ya? Ternyata ini seperti speaker, tapi ini adalah yang disebut dengan piezoelektrik. Ini adalah lambangnya. Nah, jadi ini adalah sebagian dari sensor ya, yang awal diperkenalkan. Ya, dalam pertemuan mendatang mungkin akan diberikan juga lagi beberapa beberapa sensor dan sifat-sifatnya, ya, dan mungkin ada suatu pertemuan bahwa kita akan membahasnya lebih dalam, ya, supaya kita tahu apa fungsinya, ya, dan bisa dipakai di mana, ya, kira-kira seperti itu. Ukur selanjutnya adalah yang disebut dengan strain gauge ya. Strain gauge adalah pengukur regangan. Ya, adalah alat yang digunakan untuk mengukur regangan pada suatu benda. Ya, yang merancang ini adalah Edward A. Simmons dan Arthur J. Roots pada tahun 1938. Ya, cukup lama ya. Jenis pengukur regangan yang paling umum terdiri dari penyangga fleksibel, ya, isolasi, yang mendukung pola lembaran logam. Ya. Ya, yang dimaksud dari isolasi ini adalah nanti ini akan ditempelkan ya. Nanti kita lihat sedikit secara umum ya konstruksinya. Ini hanya perkenalan. Ya, nanti kalau Anda memakai strain gauge ini maka akan dibahas lebih dalam lagi ya. Terutama nanti kalau kita sudah sampai pada yang disebut dengan materi mikroprosesor ya, atau ADC untuk pengukur ya, untuk alat ukur yang melengkapi data akuisisi. Ya, saat benda mengalami deformasi, strain gauge berubah bentuk, menyebabkan hambatan listrik berubah, tekanan berubah ya. Ya, ini berubah bentuk menyebabkan hambatan listrik berubah. Perubahan hambatan ini biasanya diukur dengan menggunakan jembatan Wheatstone. Ya, jembatan Wheatstone ini untuk memperbesar sebenarnya ya, untuk memperbesar tegangan yang keluar ya, terkait dengan regangan dengan kuantitas yang dikenal sebagai faktor pengukur. Ya, jadi faktor pengukur itu namanya gauge factor ya. Tapi ini tidak saya bahas, saya hanya tunjukkan aja. Ya, nanti kalau kita sampai pada pemakaiannya akan dijelaskan lebih rinci ya. Pengukur regangan memanfaatkan sifat fisik konduktansi listrik dan ketergantungannya pada geometri konduktor. Ya. Ketika konduktor listrik diregangkan ya, dalam batas elastisnya sedemikian rupa, ya, ini elastis ya, supaya dia bisa kembali pada diingat mengenai modulus elastisitas ya. Sedemikian rupa sehingga tidak pecah atau berubah bentuk secara permanen. Kalau sudah permanen sudah
sudah bukan elastis ya, sudah terjadi deformasi. Ya. Nah, sudah tidak bisa dipakai alatnya kalau saya seperti itu ya. Konduktor tersebut akan menjadi lebih sempit dan lebih panjang ya, agak itu ya, agak ditarik ya, penampaknya jadi kecil, tapi waktu dikembalikan dia kembali pada bentuk semula. Ya, yang meningkatkan hambatan listriknya hingga ujungnya. Ya. Sebaliknya, ketika konduktor dikompresi sedemikian rupa sehingga tidak melengkung, konduktor akan melebar dan memendek. Ya, Anda bayangkan seperti karet itu ya, kalau ditarik mengecil, ya, kemudian kalau dikembalikan dia mau memendek dan membesar penampaknya. Ya, menurunkan tahanan listriknya hingga ujungnya. Dari hambatan listrik yang diukur dari pengukur regangan, jumlah tegangan yang diinduksikan dapat disimpulkan atau dapat dihitung ya. Dari tegangan yang lewat ya, terhambat berapa itu bisa diukur, dan pengukuran itu nanti mewakili berapa regangan ya, karena kita menghitung regangan dari objek yang kita ukur. Nah, ini strain gauge-nya bentuknya seperti ini ya. Kita lihat ini semua berhubungan seperti ini ya. Jadi pada waktu dia melengkung ya, ini tertarik ya menjadi berubah bentuknya dan mengubah tahanannya ya. Pengukur regangan tipikal mengatur strip konduktif panjang dan tipis dalam pola zigzag. Ya, ini Anda lihat di gambarnya ini ya. Ini tidak meningkatkan sensitivitasnya karena presentasi perubahan resistansi untuk regangan tertentu untuk seluruh zigzag sama dengan jejak tunggal manapun. Satu-satu ini sama, ya. Jejak linear tunggal harus sangat tipis, ya, karena cenderung terlalu panas yang akan mengubah resistansinya. Jadi kalau panas mempengaruhi, ya. Jadi alat ini sebisa-bisanya tidak dipengaruhi panas ya, karena dia bisa mengembang dan mengubah tahanannya ya. Atau perlu dioperasikan pada tegangan yang jauh lebih rendah sehingga sulit untuk mengukur perubahan resistansi secara akurat ya. Jadi tegangan yang lebih rendah ya tidak menunjukkan perubahan tahanannya ya, sehingga tidak didapatkan hasil ya. Terlalu panjang juga sulit ya. Kemudian kalau terlalu pendek juga tidak mendapatkan hasil. Itu kelemahannya ya. Tapi ada syarat-syarat ya kapan kita memakai strain gauge ini ya. Ini yang disebut dengan gauge factor ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Nanti akan kita diskusikan pada waktu memakai ini diaplikasikan di alat untuk pengukur regangan ya. Delta R adalah perubahan resistansi yang disebabkan oleh regangan. Ya, RG adalah resistansi dari pengukur yang tidak berdeformasi, dan ini seperti sigma ini adalah ketegangan. Ya. Untuk pengukur lembaran logam umum secara umum ya, gauge faktornya sedikit di atas 2. Gauge faktornya di atas 2. Ini akan dibahas lebih mendalam pada waktu merancang sebuah data akuisisi ya. Nah, ini alat ukur lain ya, ini yang sering kita ketemukan ya, sedikit menyinggung ya, tidak secara detail ya, karena tadi sudah berdiskusi mengenai jembatan Wheatstone. Ini jembatan Wheatstone-nya ya. Yang di ujung sini ini adalah strain gauge-nya, tetapi di sini ya alatnya ini yang sering kita ketemukan di alat ukur analog ya. Ini adalah sebuah kawat panas ya, atau hot wire. Ya, umumnya buat mengukur aliran. Ya. Karena ini adalah sebuah kawat panas ya, mendapatkan energi ya, dapat energi listrik mengubah menjadi panas ya, jadi temperatur. Ada konversi energi di sini. Kemudian temperatur tersebut ya, akan turun karena adanya aliran ya. Nah, turunnya temperatur ini mengubah tahanannya. Nah, dengan jembatan Wheatstone ini ya, bentuk Wheatstone ini kita bisa melihat di gauge-nya ini ya, di alat ukurnya berapa sih tegangan yang terjadi. Nah, ini yang nanti diterjemahkan ke alat ukurnya. Tapi saya tidak membahas ini secara dalam, ya, hanya ingin menunjukkan bagaimana sih kira-kira konstruksi dari sebuah jembatan Wheatstone. Ya, jembatannya ini ya, sebenarnya pada dasarnya ada 4 tahanan, 1, 2, 3, 4. Ya, kalau ini tahanan berjalan, ya, bisa diatur oleh potensio, ya.
maka ini akan menunjukkan ya, tentunya semua ada ukurannya ya, untuk suatu pembacaan yang sudah diperkirakan. Ya, kemudian ada lagi suatu alat yang disebut dengan laser laser Doppler LDA ya, anemometer. Ya, ini ada alat ukurnya, pengolahnya. Nah, ini ada alat ukurnya. Bagaimana cara mengukurnya? Yang diukur adalah perbedaan. Ya, ini ada sebuah sinar laser. Ya, kemudian ada aliran yang diukur. Ya. Ini ada yang dibias, ada yang langsung. Ya, semua diatur demikian rupa sehingga panjang gelombangnya nyampainya di titik ini berbeda. Perbedaan inilah yang diukur. Ini ada sebuah istilahnya foto multiplier ya, tetapi ini seperti LDR ya, yang kalau telah kita diskusikan sebelumnya ini. Nah, foto multiplier ini yang nanti akan mengeluarkan tegangan. Ya, tegangannya sebagai konversi ya, sebagai konversi dari cahaya menjadi tegangan. Ya, kemudian diolah, ya, ini disebut dengan pengubah. Ya, apa mungkin juga ada penguatnya sampai dia bisa ditampilkan kita tahu berapa ukurannya. Ya, ini adalah sebuah alat ukur. Ya, karena kita diskusi kita tentang sensor, umumnya sensor itu dipakai untuk alat ukur. Nah, selanjutnya ada satu lagi, ya, masih banyak sebenarnya. Nah, ini adalah sebuah alat ukur ya yang untuk perpindahan. Ya, kita nggak tahu ini yang bersentuhan dengan benda kerja atau sensornya. Ya, perpindahan ini akan mengubah, memberikan induksi pada gulungan-gulungan, 3 gulungan ini ya. Ya, ada 3 coil di sini ya. Ketiga-tiganya ini nanti ya pada waktu ada perpindahan itu akan akan terbaca berapa tegangannya. Ya, jadi kalau dia melebihi ya bisa ukuran negatif ya. Kalau dia kurang ke sebelah kanan misalnya bisa positif. Ya, itu tergantung bagaimana kita nanti mengukurnya. Ya, apakah tegangan positif dan negatif yang kita pakai itu menjadi batas nol dan batas maksimum. Ya, tapi yang saya ingin tunjukkan bahwa ini adalah alat ukur ya, dan umumnya alat ukur seperti ini juga sering dipakai sebagai sensor, ya, sebagai sensor perpindahan. Ya, itu saya kira dan masih banyak ya yang disuruhkan dengan sensor. Ya, jadi kalau memang masih nanti akan kembangkan lagi variasi-variasi dari sensor yang kita sudah diskusikan itu akan bisa menjadi suatu sensor yang lain ya, tentunya dengan sedikit menambahkan beberapa peralatan yang lain ya, kita bisa membuat sebuah alat ukur ya sensornya. Seperti misalnya LDR. Ya, LDR itu bisa dipakai untuk mengukur katakan ya oximeter. Bagaimana mengukur oximeter? Ya, nah kita tentunya butuh sebuah sumber berwarna merah. Ya. Nah, itu yang disebut dengan laser pointer itu warna merah misalnya. Dengan menambahkan laser pointer seperti itu, LDR tersebut bisa mengeluarkan tegangan yang setelah dikonversi menjadi itu contoh ya, ini contoh ya, menjadi sebuah alat ukur oximeter. Ya. Ya, karena kita lihat yang kita ukur kalau yang namanya sel darah merah itu mempunyai oksigen yang cukup, dia mempunyai warna merah tertentu ya, dengan panjang gelombang tertentu. Ya. Kalau misalnya oksigennya kurang, ya, satu sel darah merah mengikat 4 oksigen misalnya, ya, satu hilang menjadi 3/4. Kalau itu disusun dari beberapa sel darah merah, kita tahu penurunannya berapa persen. Ya, kemudian sinyalnya itu diolah, ya, nah, ada persamaan-persamaan sehingga muncullah hasil dari oximeter itu. Ya, berapa kadar oksigen seseorang
di dalam darah ya. Kadar oksigen di dalam darah itu berapa. Itu kira-kira cara kerja sebuah oximeter.